Selamat siang anak-anak. Siang Pak Pian. Apa kabar kalian hari ini? Sehat Pak. Imunitas, aktivitas selalu dijaga. Nah, hari ini perjumpaan pertama kita. Bapak di sini mengajar otomatisasi tata kelola humas. Nah, kemarin Bapak juga sudah mengirim materi tentang pengertian humas, tujuan, dan fungsi humas. Apakah kalian sudah paham? Bagaimana paham Pak? Dijelasin juga belum. Baiklah, Pak Andika dan stafnya akan menjelaskan langsung praktik dari Biro Humas Pemerintah Provinsi. Biro Humas Pemerintah Provinsi. Halo, saya Andika, Kepala Bagian Biro Humas. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu humas. Humas, atau sering disebut dengan Public Relation, menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014, yaitu usaha yang sengaja dilakukan dan direncanakan secara berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara institusi dengan publiknya. Pengertian humas ini banyak sekali. Tidak hanya satu. Baik, staf saya Gusti akan mencoba menjelaskan salah satunya. Menurut The Foundation for Public Relations Research and Education 2014 menyatakan bahwa humas atau public relation adalah sebuah fungsi manajemen tersendiri yang membantu membuat dan mempertahankan komunikasi dua arah, saling pengertian, saling menerima dan saling bekerja sama antara organisasi dan publiknya. Terlibat dalam manajemen isu, membantu manajemen untuk menjaga publik agar mendapatkan informasi dan bertanggung jawab atas opini publik, menjelaskan dan menekankan pihak manajemen agar bertanggung jawab untuk melayani publik. Membantu manajemen untuk mengikuti perkembangan dan memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai early warning system untuk membantu mengantisipasi hal-hal baru, dan menggunakan penelitian-penelitian dan suara umpan balik dan teknik berkomunikasi beretika sebagai alat-alat yang prinsip. Coba Gusti, jelaskan maksud dari pengertian itu, biar siswa-siswi di sekolah SMK Negeri 2 Koba yang diajar oleh Pak Ardian bisa paham. Baiklah, maksud dari pengertian humas menurut The Foundation for Public Relations Research and Education 2014 itu sebagai contoh. Sebelum seorang humas mempublikasikan aktivitas kegiatan gubernur, selaku pimpinan, peran humas harus melakukan penelitian-penelitian terkait isu atau fenomena apa yang terjadi di masyarakat. Misalnya tentang harga sahang atau karet murah. Maka seorang humas harus bisa mempublikasikan kegiatan gubernur yang berkaitan dengan bagaimana agar harga sahang atau karet bisa naik. Hal ini bertujuan agar pemerintah memiliki tanggung jawab, memberikan informasi atas solusi, menjalin kerjasama serta tidak lupa mendapat keuntungan berupa pencitraan yang baik dan tingginya angka kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Di sini, saya akan menambahkan bahwa di dalam Biro Humas Pemerintah seperti kami ini, kami wajib meliput semua aktivitas kegiatan pimpinan kami, yaitu gubernur maupun wakil gubernur yang harus kami publikasikan lewat media koran, cetak, atau elektronik, media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Nah, dari pengertian itu, ciri-ciri humas itu sendiri adalah 1.
aktivitas humas dapat terjadi dalam konteks individu dan organisasi. Menjalin relasi positif, saling kesepahaman, dan kerjasama tidak hanya antar organisasi, tetapi juga antara individu. 3. Aktivitas humas dilakukan secara terencana, terprogram, disusun melalui pemikiran yang matang, melalui proses bertahap dan sistematis dan berkelanjutan. 4. Aktivitas humas adalah aktivitas berbasis ilmu pengetahuan. 5. Humas pemerintah, stakeholder-nya adalah masyarakat. Yang keenam, humas merupakan manajer komunikasi yang bertanggung jawab mengkoordinasi semua aktivitas komunikasi dalam organisasi melalui sebuah sistem komunikasi dalam organisasi. 7. Aktivitas humas mesti berdasarkan dialog antara organisasi dan publik yang memungkinkan kedua pihak saling mendengarkan dan saling memahami. Baik, itulah penjelasan dari kami Biro Humas Pemerintah terkait pengertian dan ciri humas. Saya kembalikan lagi ke ruang kelas SMK Negeri 2 Koba. Ruang kelas 11 OTKP SMK Negeri 2 Koba. Terima kasih Pak Andika dan Pak Gusti telah menjelaskan pengertian dan ciri humas langsung dari Biro Humas. Baik anak-anak, itulah pengertian humas. Siapa yang bisa menarik kesimpulan? Saya, Pak. Ya, silakan Sukma. Kegiatan humas ini berkaitan dengan pencitraan perusahaan atau lembaga kepada konsumen atau khalayak masyarakat, Pak. Pintar sekali, Sukma. Jadi, humas itu harus bisa membuat dan mempertahankan komunikasi dua arah, saling pengertian, saling menerima, dan saling bekerja sama antara organisasi dan publiknya. Terlibat dalam manajemen isu, membantu manajemen untuk menjaga publik agar mendapatkan informasi dan bertanggung jawab atas opini publik, menjelaskan dan menekankan pihak manajemen agar bertanggung jawab untuk melayani publik, membantu manajemen untuk mengikuti perkembangan dan memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai early warning system untuk membantu mengantisipasi hal-hal baru dan menggunakan penelitian-penelitian dan suara atau umpan balik dan teknik berkomunikasi beretika sebagai alat-alat yang prinsip. Bersambung ke pembelajaran selanjutnya.